Halo adik-adik, jumpa kembali bersama Pak Danang. Pada kesempatan ini Pak Danang akan bercerita legenda Batu Kuwung. Cerita ini diambil dari buku 101 Dongeng dan Legenda Nusantara. Ditulis oleh tim sayembara Dongeng Rakyat. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Playground. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kita simak bersama. Pada zaman dahulu, ada seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar ini perilakunya buruk. Ia sombong dan kikir. Karena budi pekertinya yang buruk, penduduk desa sangat membencinya. Pada suatu hari, si saudagar kedatangan seorang pengemis berkaki pincang yang meminta makan. Bukannya memberi, saudagar ini malah menghardik dan mencaci maki si pengemis itu. Enak saja kamu minta-minta. Emangnya harta milikku ini milik nenek moyangmu? Sudah, pergi sana. Si pengemis didorong oleh si saudagar sampai jatuh tersungkur. Mendapat perlakuan seperti itu, si pengemis itu pun marah. Dasar manusia sombong. Tunggulah pembalasanku. Kau akan mendapat balasan akibat perbuatanmu ini, kata si pengemis sambil bangkit berdiri, kemudian pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, ketika saudagar bangun dari tidur, kedua kakinya sulit untuk digerakkan. Ia tidak mampu lagi untuk bangkit dari tempat tidurnya. Saudagar pun panik. Ia memerintahkan pengawalnya untuk mencari tabib, orang pintar, bahkan orang sakti untuk mengobatinya. Namun, tak satu pun orang pintar yang berhasil untuk mengobatinya. Saudagar itu pun berjanji akan memberikan setengah harta kekayaan yang ia miliki kepada siapa saja yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Mendengar kabar itu, si pengemis berkaki pincang datang kembali dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab lumpuhnya kaki saudagar tersebut. Begini Tuan. Musibah yang menimpa Tuan itu disebabkan oleh sifat Tuan yang sombong dan kikir. Ada beberapa syarat jika Tuan ingin sembuh dari penyakit itu. Pertama, harus rendah hati dan pemurah. Yang kedua, pergilah bertapa di atas batu cekung selama 7 hari 7 malam. Kemudian yang ketiga, penuhi janjimu untuk membagi separuh kekayaanmu kepada orang miskin di sekitarmu. Setelah berkata demikian, lagi-lagi si pengemis berkaki pincang tersebut raib begitu saja dari pandangan mata. Si saudagar pun sadar bahwa si pengemis berkaki pincang tersebut bukan orang sembarangan. Kemudian berangkatlah si saudagar dengan menggunakan tandu yang digotong oleh 2 orang pengawal pribadinya untuk menuju ke Gunung Karang. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan melewati jalan setapak yang dikelilingi semak belukar dan pepohonan yang lebat, akhirnya si saudagar tiba di kaki Gunung Karang dan melihat sebuah batu cekung yang dimaksud
oleh si pengemis berkaki pincang tersebut. Karena perjalanannya yang sangat melelahkan dan dilakukan tanpa istirahat, kedua orang pengawal pribadi saudagar itu pun jatuh pingsan. Padahal batu cekung tersebut tinggal beberapa puluh langkah lagi jaraknya. Terpaksa dengan bersusah payah, si saudagar merayap dari tanah untuk mencapai batu cekung tersebut. Lalu ia pun segera bertapa di atasnya. Selama 7 hari 7 malam ia menahan rasa lapar dan haus karena tidak minum dan tidak makan. Juga bertahan dari berbagai macam-macam godaan lainnya seperti binatang-binatang liar dan makhluk-makhluk yang datang untuk mengganggunya. Pada akhir pertapaannya, keajaiban pun terjadi. Dari pusat batu cekung tersebut menyemburlah mata air panas. Si saudagar menyudahi tapanya, lalu bersegera mandi dengan mata air panas dari batu cekung tersebut. Keajaiban terjadi lagi. Kedua kakinya yang semula lumpuh kini dapat digerakkan kembali. Seperti janjinya semula, si saudagar membagi-bagikan setengah dari harta kekayaannya kepada orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Para petani di desanya diberikan tanah pertanian sendiri untuk digarap. Ia juga kemudian menikahi seorang gadis yang sangat cantik, anak seorang petani miskin. Penduduk desa pun tidak lagi membencinya. Ia kemudian dikenal sebagai seorang saudagar yang sangat dermawan. Apabila ada seorang bertamu ke rumahnya, si saudagar kerap kali bercerita perihal keajaiban mata air panas batu cekung di kaki Gunung Karang yang dapat menyembuhkan kelumpuhan kakinya. Lambat laun, cerita dari mulut ke mulut itu pun tersebar luas. Banyak orang yang tertarik untuk mendatanginya. Konon, beberapa macam penyakit lain dapat disembuhkan apabila mandi dengan mata air panas batu cekung tersebut. Kini, orang-orang mengenalnya sebagai objek wisata mata air panas Batu Kuwung, yang artinya batu cekung. Objek wisata yang belum dikelola secara profesional ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pandarincang, Ciumas, berlatar belakang kaki Gunung Karang. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil, kita tidak boleh sombong atas harta kekayaan yang kita miliki, karena hakikatnya harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita untuk juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk fakir miskin. Sampai di sini adik-adik cerita Sutarla kali ini, dan kita boleh berjumpa kembali di cerita yang lain. Dadah.